Halo semuanya dan selamat datang. Di dunia yang serba cepat ini ada satu tantangan besar yang sama-sama kita hadapi di dunia pendidikan, yaitu kesehatan mental para siswa. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah solusi yang luar biasa kreatif dari Indonesia untuk menjawab masalah global ini. Yuk, kita mulai aja. Kalimat ini, wah, dalam banget ya. Dan ini bukan cuma kata-kata indah loh. Ini adalah filosofi inti di balik sebuah reformasi pendidikan besar-besaran di Indonesia. Sebuah gagasan yang benar-benar mengubah cara kita melihat apa itu peran seorang guru. Oke, sebelum kita bahas solusinya, penting banget buat kita paham dulu kenapa sih solusi ini dibutuhkan. Kita harus mulai dari tantangan yang dihadapi oleh siswa, orang tua, dan juga para guru dimanapun mereka berada. Zaman sekarang kan beda banget ya. Anak-anak kita hidup di era digital, dengan tekanan dari media sosial, banjir informasi yang gak ada hentinya. Semua ini bikin mereka butuh dukungan mental dan emosional yang jauh lebih besar dari sebelumnya, terutama di sekolah. Nah, tekanan-tekanan ini menciptakan sebuah ironi. Siswa kita dibanjiri materi pelajaran, tapi seringkali mereka kurang dibekali alat untuk membangun ketangguhan emosional. Jadi mereka nggak cuma butuh pinter di pelajaran, tapi juga mental yang kuat buat hadapin dunia. Dan di Indonesia, masalahnya jadi lebih spesifik lagi. Ada kekurangan yang sangat besar pada jumlah guru bimbingan dan konseling, atau yang biasa kita kenal guru BK. Jumlah mereka, wah, jauh banget dari cukup kalau dibandingin sama jutaan siswa yang harus mereka layani. Tapi, justru dari tantangan inilah muncul sebuah ide yang brilian. Sebuah ide yang benar-benar mengubah cara pandang kita semua tentang dukungan untuk siswa di sekolah. Coba bayangin deh, pertanyaan inilah yang jadi pemicu perubahan strategis dari pemerintah Indonesia. Gimana kalau setiap guru, nggak peduli guru mata pelajaran apa, dibekali kemampuan dasar untuk jadi pembimbing bagi murid-muridnya? Jadi intinya apa? Ada pergeseran besar di sini. Dari model lama di mana urusan bimbingan itu cuma tugasnya segelintir spesialis, ke sebuah visi baru di mana semua guru jadi bagian dari jaring pengaman untuk siswa. Penting nih buat dicatat. Ini bukan berarti peran konselor jadi nggak penting ya. Justru sebaliknya, ini untuk memperkuat mereka. Oke, dari situlah lahir program yang namanya 7 Jurus BK Hebat. Dan di balik nama yang unik ini, ada sebuah strategi komunikasi yang, wah, cerdas banget. Jadi nama resminya 7 Jurus BK Hebat. Penggunaan kata jurus di sini, ini bukan sembarang pilih kata loh, ini strategis banget. Nah, ini yang keren banget. Jurus itu kan istilah dari pencaksilat ya, seni bela diri asli Indonesia. Tapi, tunggu dulu. Ini sama sekali bukan soal berantem atau kekerasan. Justru sebaliknya, lihat deh kutipan ini. Filosofi pencaksilat itu tentang kelembutan, kelenturan, dan kedamaian. Jadi kata jurus di sini dipakai sebagai metafora untuk teknik-teknik membimbing yang penuh empati, efektif, dan penuh kasih sayang untuk membantu siswa. Oke, jadi apa aja sih 7 jurus ini? 5 jurus pertama fokusnya langsung ke siswa. Mulai dari kenali potensi. Ini penting, biar guru bisa lihat kehebatan anak di luar nilai rapor. Terus ada kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Ini buat ngebangun mental baja mereka, biar nggak gampang nyerah pas hadapin masalah. Nah, kalau 2 jurus terakhir fokusnya lebih luas, yaitu ke lingkungan sekitar siswa. Jurus ke-6, bangun kolaborasi, itu soal gimana guru bisa kerja bareng orang tua dan staf sekolah lainnya. Kan nggak bisa sendirian ya. Terus yang ke-7, menata situasi, ini memberdayakan guru buat proaktif. Jadi bukan nunggu ada masalah baru gerak, tapi justru menciptakan suasana kelas yang dari awal udah positif. Oke, konsep 7 jurusnya udah keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana cara ngajarin ini ke jutaan guru biar bener-bener nempel? Nah, metode pelatihannya ini nggak kalah inovatif. Prinsip inilah yang jadi pegangan mereka. Jadi, pelatihannya itu bukan cuma duduk manis dengerin ceramah, tapi harus mengalami dan melakukan langsung. Mereka pakai siklus belajar namanya ARKA. Jadi gini alurnya. Pertama, aktivitas. Guru-guru diajak main game atau role play. Terus refleksi, mereka diskusi bareng. Tadi kita ngalamin apa sih? Dari situ, masuk ke konseptualisasi, di mana pengalaman tadi dihubungkan ke teorinya, dan terakhir, yang paling penting, aplikasi. Mereka langsung mikirin, oke, besok di kelas saya mau pakai cara ini. Ini yang bikin pembelajarannya benar-benar melekat. Dan gak cuma itu, biar makin seru, pelatihannya juga pakai gamifikasi.
Ada poin, ada tantangan, ada hadiahnya. Jadi proses belajarnya buat para guru ini fun, modern, nggak ngebosenin, dan yang pasti efektif. Oke, kita udah lihat konsepnya, metodenya. Sekarang, seberapa besar sih mimpi dari program ini? Kita bicara soal skala nasional di sini. Targetnya gila-gilaan. Mereka mau melatih jutaan guru di seluruh pelosok Indonesia dengan keterampilan ini dalam 5 tahun ke depan. Kebayang kan? Ini adalah sebuah upaya yang super masif. Tapi pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal ngasih training ke guru. Visi besarnya, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal, adalah mengubah total budaya sekolah. Kesuksesan program ini diukur dari apakah sekolah sudah jadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat setiap anak. Nah, cerita dari Indonesia ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting. Model yang mereka tawarkan ini kan kuat banget ya. Mungkin nggak sih kunci kesejahteraan siswa di seluruh dunia itu sebetulnya bukan cuma nambah jumlah spesialis, tapi justru memberdayakan setiap orang dewasa yang ketemu mereka setiap hari di sekolah? Sebuah pemikiran yang menarik banget buat kita renungkan bersama.